Kalau itu dianggap doktrin, maka yang mendoktrin kita bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, itu dari dzurriyyah Wali Songo sendiri. Karena dari dulu yang mengagungkan para habaib itu Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Ini ada kiriman video video daripada Pak Imaduddin. Sepertinya video ini yang terbaru ya, setelah dia ngeles daripada undangan Robito Alawiyah. Ini saudara, kita simak dulu. Saya walaupun masih muda, santri saya yang sudah bikin pondok 5 di Baros 1 punya pondok pesantren Nahdlatul Aqtab, kebangkitan para wali-wali kutub. Namanya anak santri ya, namanya masih muda bikin pesantren Nahdlatul Aqtab. Jadi apa namanya, kebangkitan para wali-wali kutub. Ada lagi yang bikin pondok di daerah Kresek masih Lataksal, ojo males. Ada lagi yang bikin pesantren Darul Ulum. Kalau saya kan Nahdlatul Ulum, sekarang Darul Ulum. Itu sejak zaman dulu ketika Islam baru datang di Pulau Jawa ini, para penyebar agama Islam pertama yaitu para Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu walaupun mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada anak keturunannya tidaklah mendoktrin sejak kecil bahwa mereka keturunan daripada Rasulullah. Nah itu saudara, video dari Pak Imaduddin yang pertama, bahwa kata dia ya, meskipun dia masih muda katanya, tapi sudah punya 5 santri yang sudah bisa membuat pondok pesantren. Nah, ini ya bisa diartikan, kalau membuat pondok pesantren ya bisa diartikan jadi tukang bangunan, ya bisa juga mendirikan sebuah pondok pesantren sehingga di sana ada anak-anak yang mondok, kan seperti itu. Akan tetapi semoga saja kalaupun itu memang benar, santrinya Pak Imaduddin ada yang sudah mendirikan pondok, kata Pak Imad membuat pondok pesantren ya. Kalau membuat itu biasanya rawan ke tukang bangunan. Kalau mendirikan pondok pesantren berarti memang rata-rata dari para kiai yang kemudian menjadi pendiri pondok pesantren tersebut. Jadi kalau memang yang dimaksud Pak Imaduddin memang ada sudah 5 santrinya yang membuat pondok pesantren ya, atau mendirikan pondok pesantren, semoga pondok itu ya bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan pondok khusus jurusan nasab, pembatalan nasab Syarif Alawi. Jadi setelah Pak Imad ini ngeles daripada undangan Robito Alawiyah, maka dia berkata, mengatakan atau memberi kabar bahwa ada sudah santrinya 5 orang yang sudah membuat pondok pesantren. Seperti itu kata Pak Imaduddin. Dan saya saudara ya tidak pernah mendengar seorang tokoh atau kiai yang mengatakan bahwa punya santri ya yang sudah bisa mendirikan pondok pesantren atau membuat pondok pesantren. Itu tidak pernah. Kecuali kalaupun ada, itu pasti dari alumni atau dari santri-santrinya yang mengatakan, pengakuan daripada orang lain, pengakuan daripada alumni-alumninya atau santri-santrinya. Mereka bangga karena mempunyai guru yang bisa mencetak santri-santrinya menjadi seorang kiai, membuat atau mendirikan pondok pesantren, seperti itu. Pak Imaduddin ini terlalu banyak bahasa saya, seperti itu. Sehingga ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Mungkin kebanyakan bahasa saya karena memang tidak ada orang yang mengakui Pak Imaduddin sebagai ulama, atau Pak Imaduddin punya santri yang mencetak santri-santrinya menjadi seorang kiai ulama besar ya.
Tidak ada, sehingga harus disampaikan sendiri oleh Pak Imad. Seperti itu. Nah, yang kedua saudara, bahwasanya kata Pak Imaduddin, penyebar Islam di Pulau Jawa pertama kali adalah dari Wali Songo. Nah, ya memang betul dari Wali Songo. Tapi jangan lupa ya, Wali Songo itu dari klan Ba'alawi. Seperti itu ya. Itu yang dari dulu sampai sekarang. Bahkan silsilahnya yang dari dulu memang yang ada Wali Songo itu klan Ba'alawi. Masalah Wali Songo ini pindah dari klan Ba'alawi, tidak bersambung ke Ba'alawi, ke Ubaidillah, maka ini sebenarnya oleh Pak Imaduddin DKK sudah dipindah dulu sebelum mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena memang ini mereka untuk memuluskan tujuan mereka untuk membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi. Karena kalau Wali Songo tidak dipindah dulu saudara ya, dari klan Ba'alawi tidak dipindah dulu untuk membatalkan nasab para habaib, untuk mengatakan Ubaidillah fiktif, maka Pak Imaduddin ini tidak akan didengar oleh orang-orang. Pak Imaduddin ini tidak akan punya kekuatan sama sekali untuk membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi, sehingga dipindahlah nasab Wali Songo. Nah, berapa kali dipindah nasab Wali Songo ini? Dipindah ke Musa Al-Kadhim, terus dari Kulabang siapa ya, itu pun dia Pak Imaduddin yang memindahnya. Pak Imaduddin DKK tidak akan punya kitab sezaman. Masalah Wali Songo ini memang keturunan dari Musa Al-Kadhim, tidak akan ada. Jadi mereka memang membuat siasat agar mempermasalahkan, membatalkan nasab para habaib ini mulus. Seperti itu. Sehingga ada apa ini? Kita kan bisa curiga saudara ya, ada apa? Kok para habaib yang sudah dari dulu sudah sahih para ulama tidak ada satupun yang menentang? Kenapa para habaib nasabnya dipermasalahkan? Jangan-jangan karena amar ma'ruf nahi mungkarnya para habaib ini terlalu kuat, sehingga untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah maka butuh menyerang para habaib dulu. Apakah seperti itu? Jadi kita harus berhati-hati saudara ya dengan kelompok yang menyerang para habaib. Yang jelas dari dulu para habaib dan ulama dan kiai ini tidak ada perselisihan sama sekali, hanya datang akhir-akhir ini dari Pak Imaduddin DKK. Seperti itu. Ini ada apa? Pertanyaannya, ada apa? Kalau di lain seperti Wahabiyah tidak mengakui nasab Ba'alawi, tidak percaya terhadap karamah, tidak percaya terhadap Ba'alawi dzurriyyah Rasulullah, karena memang mereka ya jelas tidak pernah mengaku NU. Mereka memang jelas bukan NU, sehingga mudah jelas untuk membedakan mana yang Ahlus Sunnah dan yang bukan. Ini masalahnya ngaku-ngaku NU, fahamnya bukan paham NU. Ini bahaya saudara ya bagi kita dan anak-anak kita nanti. Kalau ini sampai sukses, ini berbahaya. Dan yang ketiga terakhir saudara ya, bahwa kata Pak Imaduddin, dzurriyyah Wali Songo tidak pernah mendoktrin bahwa mereka sebagai cucu Nabi yang perlu dihormati. Ingat saudara ya, ini memang benar, tapi ini bahasa yang memang diarahkan terhadap kebatilan, untuk membatalkan, untuk menjelekkan para habaib, untuk menjelekkan nasab Sadeh Ba'alawi. Dikira mereka mendoktrin, para habaib disangka mendoktrin. Seperti itu, padahal yang mendoktrin saudara, kalau itu dianggap doktrin ya, kalau saya tidak menganggap doktrin, kalau itu dianggap doktrin, maka yang mendoktrin kita bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, itu dari dzurriyyah Wali Songo sendiri. Karena dari dulu yang mengagungkan para habaib itu dzurriyyah Wali Songo. Itu saudara ya. Karena memang Wali Songo ini memang dari jalur Ba'alawi, seperti itu. Dan memang dari Wali Songo ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga harus bagi kita menghormati dan memuliakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
masalah dari Wali Songo saya keturunan Rasulullah, tidak pernah berkata seperti itu. Ya memang tidak ada saudara, ya memang tidak ada. Akan tetapi kalau mereka mencari silsilah bahwa sampai ke Rasulullah, itu sudah dari dulu saudara, ya sudah dari dulu. Kenapa ini baru sekarang oleh Pak Imad didengung-dengungkan bahwa tidak pernah mendoktrin dan semacamnya? Ini sebenarnya kalimat dari Pak Imaduddin. Bahasa ini memang diarahkan untuk menyerang para habaib, untuk menyerang, merungkatkan nasab para habaib. Dia tidak bisa, ya tidak mampu, tidak punya dalil, sehingga nggak kuat untuk ngeles, nggak kuat. Datang undangan dari Robitoh, dia ngeles. Debat di Banten bukan kandangnya sendiri, dia ngeles. Ketika di Robitoh katanya kandangnya sendiri, dia juga ngeles. Tidak relevan tempatnya dan semacamnya. Ya ada-ada saja saudara. Orang yang tidak punya dalil maka akan banyak alasan seperti itu. Intinya dari dulu nasab Sadah Ba'alawi dan hubungan para Sadah Ba'alawi dengan para kiai di bumi Nusantara ini baik-baik saja saudara. Jangan mau diadu domba, ya jangan mau diadu domba. Kita sebagai umat Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menghormati dan memuliakan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi guru-guru kita, beliau semua menghormati para habaib sebagai zuriat Rasulullah. Terus kita santrinya mau ikut siapa? Mau ikut orang yang tidak kita kenal? Mau ikut orang yang tidak kita kenal? Seperti Pak Imad. Oh dia ulama dari mana? Ulama itu dari dulu tidak ada catatan ya saudara, tidak ada catatan kabur dari diskusi saudara. Tidak pernah kenal dengan catatan kabur dari diskusi. Tidak bergelar al-kaburi, itu para ulama. Kapan saja, di mana saja tempatnya, asalkan memang tempat itu memang tempat diskusi, maka mereka akan datang untuk berdiskusi saudara ya. Semoga kita semua dan anak cucu kita semua diselamatkan oleh Allah dari macam-macam fitnah, khususnya fitnah di akhir zaman ini saudara. Terima kasih.